Pernah gak sih kamu lagi duduk manis sambil nonton sinetron? Lalu tiba-tiba ada bisikan halus dari lubuk hati yang bilang, kayaknya pasangan gue mulai aneh deh. Awalnya kamu cuek, tapi lama-lama makin terasa. Sikapnya berubah, senyumnya hambar, dan jawabannya makin singkat padat, tanpa makna. Jangan langsung nuduh pasanganmu main belakang, bisa jadi bukan dia biangnya. Bisa jadi biang keroknya adalah zodiak-zodiak bertampang polos tapi mulut dan aksinya seperti sniper bersayap iblis. Mereka ini bukan sembarang zodiak, tapi zodiak-zodiak yang bisa merusak rumah tangga dengan cara elegan, senyap, dan terstruktur. Gak cuma pelakor kelas pasar malam yang teriak-teriak minta diperhatikan, tapi juga teman lama, sahabat baik, bahkan rekan kerja yang diam-diam menanam bom waktu dalam hubunganmu. Langsung aja kita bongkar. Siapa aja zodiak-zodiak yang punya bakat alam menghancurkan rumah tangga orang lain? Siap-siap nyengir sekaligus nyakar tembok. Waspada. Zodiak paling berbahaya untuk rumah tangga. Bukan sekadar pelakor, tapi perusak damai sejahtera. 1. Scorpio tersenyum saat menyusun strategi perpecahan. Kalau kamu punya teman zodiak Scorpio dan dia tiba-tiba sering ngajak pasanganmu ngobrol soal karir, passion, dan masa depan, itu bukan diskusi. Itu perkenalan tahap awal menuju jurang neraka. Scorpio dikenal misterius, penuh pesona, dan punya senjata rahasia, manipulasi terselubung. Dengan senyuman lembut dan tatapan mata yang penuh kepercayaan, mereka bisa ngebuat pasanganmu merasa dimengerti lebih dari kamu sendiri. Parahnya, Scorpio gak bakal frontal. Mereka itu kayak racun yang bekerja lambat. Tahu-tahu pasanganmu udah curhat soal kehidupan rumah tangga ke dia. Nah, itu dia momen paling krusial. Saat pasangan mulai merasa nyaman pada orang lain, selama tinggal stabilitas. Jadi, kalau kamu lihat Scorpio sering muncul di notifikasi pasanganmu, saatnya aktifkan mode detektif, Siri mode on. 2. Gemini, si tukang ngobrol yang bikin lupa diri. Gemini itu kayak sales asuransi, cerewet, tapi menarik. Awalnya mereka cuma ngajak ngobrol ringan soal cuaca, tahu-tahu udah ngobrolin inner child, luka batin masa kecil, dan posisi tidur favorit. Gak heran kalau pasanganmu tiba-tiba lebih banyak cerita ke Gemini daripada ke kamu. Bisa jadi kamu udah kalah dalam lomba storytelling. Dan jangan salah, walaupun mereka suka bercanda dan sok gak serius, Gemini itu pemain bola profesional dalam urusan tarik ulur perasaan. Dia bisa bikin pasanganmu merasa hidup kembali. Dan saat pasanganmu merasa nyambung, disitulah letak masalahnya. Gemini udah masuk. Tinggal nunggu momen dia ngeluarin jurus pamungkas, godaan tingkat dewa disamarkan sebagai humor sehat. 3. Libra, si ramah yang bikin semua orang jatuh hati. Libra itu kayak artis sinetron FTV, senyumnya gak pernah padam. Dia ramah ke semua orang, termasuk ke pasanganmu. Tapi yang bahaya, Libra punya bakat alami untuk terlihat niat baik, padahal ada agenda tersembunyi. Saat Libra bilang, aku cuma mau jadi pendengar yang baik buat dia, kamu harus mulai merinding. Libra punya kemampuan membuat lawan jenis merasa seperti satu-satunya orang di dunia. Dia bisa bilang hal yang sama ke 5 orang berbeda dengan ekspresi yang 100% tulus. Canggih, kan? Libra bukan cuma bikin pasanganmu nyaman, tapi juga bikin kamu terlihat seperti pasangan yang menyebalkan. Endingnya, pasanganmu malah bilang, kenapa kamu gak bisa kayak Libra? Kalau udah sampai titik itu, selamat datang di fase pertimbangan ulang pernikahan. 4. Leo, si pencuri spotlight sekaligus pasangan orang. Leo itu makhluk yang terlahir buat jadi pusat perhatian. Kalau dia masuk ruangan, semua lampu sorot mental langsung mengarah ke dia, termasuk lampu sorot hati pasanganmu. Leo itu penuh pesona, percaya diri, dan jago bikin orang merasa spesial. Masalahnya, dia gak selalu peduli siapa yang udah punya siapa. Buat Leo, kalau ada tantangan, apalagi pasangan orang, maka itu dianggap trofi. Leo bisa bikin pasanganmu merasa bangga punya teman yang keren banget. Nah dari situ, biasanya tumbuh benih kagum, lalu kekaguman berkembang jadi kebiasaan curhat, lalu curhat jadi kecanduan, dan ya, selanjutnya bisa kamu tebak sendiri. Kalau pasanganmu tiba-tiba banyak membicarakan Leo, dan bilang, dia tuh nyenengin, tapi kamu tetap nomor 1 kok, itu bendera merah, Kak. 5. Capricorn, si strategis dingin yang tahu cara masuk tanpa ketahuan. Capricorn dikenal serius, tenang,
dan pekerja keras. Tapi jangan tertipu sama penampilan kalem mereka. Capricorn punya bakat jadi agen rahasia rumah tangga orang. Mereka tahu kapan harus mendekat, kapan harus berpura-pura menjauh. Dan yang paling serem, mereka gak pernah buru-buru. Capricorn main jangka panjang. Bisa bertahun-tahun dekat sebagai teman kerja atau teman diskusi. Sampai akhirnya pasanganmu merasa, kayaknya dia lebih ngerti aku deh. Capricorn gak banyak ngomong. Mereka main di level perasaan terdalam. Kalau pasanganmu punya partner kerja Capricorn dan mereka sering lembur bareng, pulang telat, dan saling share mimpi masa depan, mending kamu pasang GPS di tas pasanganmu. Atau minimal, siap-siap konsultasi ke psikolog. 6 Pisces, si tukang kasihanin diri sendiri yang bikin pasanganmu jadi penyelamat. Pisces itu sering banget main kartu, aku korban. Mereka jago memelas, dan pasanganmu bisa terjebak jadi pahlawan kesiangan. Modus klasik Pisces, aku udah capek disakiti orang, lalu pasanganmu dengan sigap jadi pelindung hati. Dari empati, lalu simpati, lalu keterikatan. Pisces tahu betul gimana caranya bikin orang merasa penting dalam hidup mereka. Parahnya, mereka gak merasa bersalah. Karena dalam pikiran Pisces, semua hubungan itu organik dan mengalir. Kalau ada chemistry, ya lanjut aja. Persoalan pasangan orang? Itu urusan karma, kata mereka. Jadi, hati-hati kalau pasanganmu mulai jadi tempat curhat Pisces. Dari teman curhat jadi teman sekamar itu tipis, Kak. 7. Aries, si gaspol tanpa rem yang gak peduli status. Aries itu tipe yang langsung ngejar apa yang dia mau. Gak ada tuh babi bu. Kalau mereka suka, mereka deketin. Status? Gak penting. Yang penting, gue dapet duluan. Aries itu kompetitif, dan justru makin tertantang kalau yang dia incar sudah jadi milik orang. Buat Aries, semua orang itu target, termasuk pasanganmu. Dan karena Aries penuh semangat, pasanganmu bisa merasa hidupnya kembali berwarna. Kalau Aries mulai sering ngajak pasanganmu olahraga bareng, ngopi bareng, atau diskusi proyek bareng, siap-siaplah. Itu bukan networking, itu rekrutmen. Hati-hati, bukan pasanganmu yang berubah, tapi lingkungannya yang mulai menyusup. Jadi, udah jelas ya? Bukan berarti kamu harus paranoid 24 jam sehari, tapi kamu juga jangan terlalu bucin dan percaya buta sama orang-orang di sekitar pasanganmu. Kadang, penghancur rumah tangga itu datang bukan dari luar negeri, tapi dari grup alumni SMA. Jangan langsung tuduh pasanganmu selingkuh, tapi periksa dulu siapa yang sedang memberi perhatian ekstra. Siapa yang tiba-tiba jadi teman kerja produktif, siapa yang rutin kasih motivasi pagi, dan siapa yang sering kirim meme jam 2 pagi. Karena seringkali, keretakan rumah tangga dimulai bukan dari pertengkaran besar, tapi dari obrolan kecil yang berubah jadi candu, dari senyuman manis yang jadi titik awal bencana. So, buat kamu yang merasa hubungan mulai hambar, jangan cuma cari resep romantis, tapi cari juga siapa yang sedang ikut masak di dapur asmar kalian. Kalau kamu suka dengan konten begini, yang sadis, lucu, dan bikin gregetan, jangan lupa follow Buka Aja Ramalan. Kita bakal terus bongkar rahasia zodiak dari sisi tergelapnya. Siapa tahu, konten ini nyelamatin hubungan kamu sebelum terlambat. Mau tahu zodiak mana yang suka main dua kaki? Atau yang jago pura-pura suci? Stay tuned, karena kita belum selesai ngegibah zodiak sampai ke akar-akarnya. Wow.